Beberapa waktu lalu saya mendapat buku yang sangat menarik karya Sindunata. Judulnya Ratu Adil, Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik. Sindunata ini adalah seorang wartawan, rohaniwan yang menulis banyak karya sastra dan juga pernah memimpin majalah Basis, salah satu majalah kebudayaan yang tertua di Indonesia. Buku ini sendiri berasal dari disertasi beliau di Hochschule für Philosophie, Sekolah Tinggi Filsafat di München, Jerman, yang aslinya ditulis dalam bahasa Jerman tapi kemudian diterjemahkan oleh Sindunata sendiri dan terbit beberapa waktu yang lalu. Nah, buku ini membahas fenomena Ratu Adil di dalam sejarah kita. Seperti kita tahu, sepanjang akhir abad ke-19 dan bahkan memasuki awal abad 20, tanah Jawa itu dilanda oleh berbagai pemberontakan besar dan kecil. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan juga di Jakarta. Tentu ada pertanyaan sangat mendasar ya, mengapa rakyat berontak? Dan kita ingat di abad 19 itu ada banyak kesengsaraan dan penderitaan ya. Ada sistem tanam paksa di mana rakyat harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada penguasa kolonial yang kalau kita lihat di dalam prakteknya berdasarkan laporan-laporan kolonial yang ada, jumlahnya selalu lebih dari 1/5 itu. Dan ketika perkebunan besar bermunculan di akhir abad 19, sawah dan ladang rakyat itu juga dirampas, dijadikan kebun tebu, dan masih banyak sekali penderitaan yang dialami waktu itu ya, termasuk perlakuan yang tidak adil dalam keseharian ya. Orang pribumi waktu itu dianggap bukan manusia, dilecehkan, dihina dan seterusnya. Jadi ini adalah kondisi yang dihadapi oleh masyarakat di masa itu dan menjadi alasan mereka untuk berontak ya. Dan kita kenal dia ada semacam stereotip ya bahwa rakyat Jawa itu sabar, nerimo, tetapi di dalam tekanan seperti itu kemudian amarahnya meledak dan akhirnya memberontak. Dan jumlah pemberontakan itu sangat besar ya, dalam catatan itu bisa sampai ratusan. Dan di tengah pemberontakan itu biasanya ada tokoh lokal yang oleh pengikutnya dilihat sebagai Ratu Adil. Ya. Nah, dalam kepercayaan Jawa, Ratu Adil ini diyakini akan membawa masyarakat keluar dari kesengsaraan dan kemudian memasuki masa depan yang lebih baik. Ya, di dalam konsepsi waktunya ada yang namanya Kali Yuga, yaitu masa kegelapan, dan kalau keluar dari sana akan memasuki Kerta Yuga, ya masa yang lebih baik, masa yang terang benderang. Dan dasar berpikirnya ya, itu adalah keyakinan, ya jadi bukan perhitungan. Jadi bukan sekarang saya punya tentara sekian akan melawan penguasa kolonial menang dan seterusnya, tidak. Ya, jadi seringkali kita melihat di dalam pemberontakan seperti ini kekuatan fisiknya sangat tidak seimbang. Ya, rakyat yang berontak hanya membawa senjata seadanya, tetap maju ya walaupun nyawa adalah taruhannya, karena dasar berpikirnya adalah keyakinan begitu kuat bahwa Ratu Adil ini memang akan membawa kebaikan dan masa depan yang lebih baik. Nah, di dalam buku ini Sindunata membahas alam pikir dan harapan dari rakyat Jawa ini. Ya, dan karena ini adalah disertasi, ya, memang menggunakan banyak pemikiran filosofis. Ada nama-nama besar seperti Walter Benjamin, ada teologi pembebasan dan juga pemikiran klasik Jawa tentang eling. Ya, dan itu saya kira diramu ya di dalam satu metodologi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, dari pemikiran ini Sindunata kemudian melihat gitu ya bahwa inti perjuangan untuk masa depan yang lebih baik itu sebenarnya bersandar pada sejarah dan ingatan penderitaan di masa lalu. Ya, nah ini hal yang sangat penting dan sangat mendasar ya. Jadi masa depan yang lebih baik itu bukan karena ada janji sesuatu yang abstrak di masa depan nanti, tetapi masa depan yang lebih baik adalah masa yang jauh lebih baik dari keadaan atau penderitaan yang dialami sekarang dan oleh generasi sebelumnya. Dan keyakinan inilah yang menjadi sumber energi terbesar dari setiap perlawanan yang ada. Nah, kalau kita tempatkan ya buku ini di dalam keadaan kita sekarang gitu, apakah fenomena Ratu Adil masih ada sekarang ini? Dan Sindunata dalam bukunya bilang gitu bahwa selama penderitaan masih ada, ya tentu saja harapan akan masa depan yang lebih baik masih ada pula. Ya, dan Ratu Adil adalah bagian dari harapan itu. Tapi
keliru ya kalau kemudian kita bertanya siapa Ratu Adil itu di masa sekarang ya. Kita tahu seringkali apalagi kalau menjelang pemilihan presiden selalu ada isu mengenai Satria Piningit ya yang dinantikan oleh orang banyak untuk hadir membawa semua perubahan akan kebaikan. Nah, dalam buku ini Sindunata menekankan gitu bahwa Ratu Adil itu sebetulnya bukan sosok seseorang, tapi Ratu Adil itu adalah wujud dari harapan masyarakat. Jadi yang penting bukan sosoknya, bukan orangnya, tetapi harapannya. Apakah sosok yang kemudian muncul bisa menjawab harapan tersebut? Itu adalah kuncinya. Dan seperti yang tadi dikatakan, gitu, harapan di sini bukan tentang masa depan yang dirumuskan secara abstrak. Harapan tentang masa depan yang lebih baik itu dibentuk dari pemahaman tentang masa lalu yang buruk, dari penderitaan yang sangat konkret. Ini yang harus diubah, ditransformasi, dan diperbaiki. Ya, dan itu saya kira adalah pesan yang sangat penting buat para politisi, calon pemimpin yang selama ini selalu berusaha meraih dukungan rakyat. Soalnya bukan menjual program abstrak yang bagus untuk masa depan, tetapi apa yang akan dilakukan untuk menangani penderitaan berkepanjangan dari masa lalu sampai sekarang. Ya, dan dalam catatan sejarah, orang banyak itu mau berjuang bukan karena janji akan masa depan yang lebih baik yang abstrak itu, tetapi karena para pemimpinnya mampu menangkap penderitaan yang ada dan menjadikannya titik tolak untuk berjuang. Nah, di dalam pemilihan umum kita sering melihat para politisi, calon pemimpin membuat program yang hebat tentang masa depan tapi sedikit bicara tentang penderitaan di masa sekarang dan masa lalu. Seolah program hebat itu dengan sendirinya akan menyelesaikan berbagai masalah yang ada sekarang. Nah, saya tidak terlalu heran ya jika menyimak analisis Sindunata ini, jika kemudian di dalam pemilihan dukungan rakyat yang sifatnya organik dan memang genuine itu relatif lemah. Ya, karena ada keterputusan antara janji kampanye tentang masa depan yang lebih baik yang abstrak itu dengan harapan sesungguhnya yang bertolak dari sejarah penderitaan itu. Sampai hari ini itu masih terputus. Dan karena terputus, kemudian orang menyalahkan ya rakyat tidak peduli pada janji kampanye, padahal sebetulnya yang terjadi adalah belum nyambungnya harapan yang bersumber pada penderitaan itu dengan janji kampanye atau politik masa depan yang sifatnya abstrak. Dan sebelum sambungan itu terjadi, saya kira kita akan melihat episode pemilihan umum berlangsung terus tapi belum betul-betul bisa menjawab harapan rakyat. Untuk itu saya terima kasih pada Sindunata dengan buku Ratu Adilnya yang membuka mata kita melalui penjelasan mengenai sejarah terhadap keadaan ya kita sekarang ini dan bagaimana membentuk sistem yang lebih baik di masa mendatang.